yaitu Profesor Dr. Herku Tanto, spesialis forensik medico legal konsultan, SH LLM FHCLM. Beliau sebagai guru besar tetap ilmu kedokteran forensik dan medico legal di FKUI, pernah menjabat sebagai anggota dari Konsil Kedokteran Indonesia, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, dan Komite Keselamatan Pasien di Kemenkes, serta sangat aktif di Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia. Dan beliau juga sebagai anggota di Subkomite Disiplin, ya Prof, Etik dan Disiplin Komite Medik RSCM, sebagai bentuk review atau peningkatan monitoring evaluasi pelayanan kedokteran di Indonesia. Kami persilakan Profesor Herku Tanto untuk menyampaikan materi tentang audit medik dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Kami persilakan, Prof. Terima kasih Bapak Moderator, Dr. Ade Firmansyah, Prof. Budi Sampurna, dan Dr. Sari Syafadina Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejawat untuk para teman-teman di IDI. Profesor Budi Sampurna tadi sudah menyampaikan gambaran tentang malpraktek. Dan bagaimana juga kita melakukan upaya-upaya untuk ke arah pencegahan dan penanganannya. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Budi Sampurna, yaitu bagaimana kira-kira kita tidak sampai terjerumus ke dalam kasus-kasus praktek kedokteran. Para sejawat sekalian, suatu kasus malpraktek, katakan demikian, dan kemudian apalagi bila memasuki ranah hukum, baik perdata maupun pidana, maka untuk sampai dengan ditimpakan sanksi kepada kita sebagai dokter, tentunya kalau terbukti adanya suatu kesalahan. Dan kesalahan itu akan dilihat dari adanya hubungan antara perbuatan seorang dokter yang mengakibatkan kecederaan pada pasiennya. Di dalam tindakan kita sehari-hari, antara risiko tindakan medis dan kecelakaan yang seharusnya itu bisa dicegah, menurut istilahnya Prof. Budi adalah preventable adverse event, itu sebenarnya itu adalah hal-hal yang sangat tipis dan harus dibuktikan. Nah, kita harus mencari upaya bagaimana supaya itu semua tidak terjadi. Salah satu upayanya adalah dengan cara meniadakan alasan pasien untuk menggugat atau menuntut. Apabila pasien itu selamat, tidak terjadi apa-apa, maka tidak ada alasan untuk menuntut. Kalau toh terjadi suatu risiko, dan orang akan bertanya, apakah saudara telah mencegah risiko-risiko itu tadi, ada upaya? Maka jawabannya adalah kita harus menyajikan upaya pencegahan yang antara lain yaitu kita melakukan audit medis. Bahwa kita mencoba untuk merefleksikan apa yang kita lakukan, bahwa sejauh mana hal itu telah terkendali. Kalau toh itu terjadi juga, maka kita akan bisa mengatakan bahwa itu adalah suatu risiko. Perkenankan saya untuk melakukan share screen. Mohon, apakah sudah tampak dengan jelas? Mudah-mudahan sudah tampak, Prof. Ya? Ya, baik. Jadi paparan saya adalah tentang bagaimana mencegah malpraktik dengan meningkatkan pelayanan mutu. Kalau misalnya mutunya udah sedemikian bagus, maka mau apa lagi? Marilah kita melihat bagaimana audit medik ini dilakukan.
para sejawat yang berkecimpung di rumah sakit tentunya sudah cukup mengenal audit medik ini. Dasar audit medik adalah Peraturan Medis Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011 tentang Komite Medis, di antaranya adalah tentang audit medis. Tujuan dari suatu audit medis adalah tercapainya pelayanan medis prima, khususnya di rumah sakit. Dan tujuan khususnya adalah bagaimana kita lakukan evaluasi mutu pelayanan medis untuk mengetahui penerapan standar pelayanan medis dan perbaikan-perbaikan terhadap kebutuhan pasien. Mari kita lihat dalam tujuan khusus ini. Yang B khususnya. Banyak orang akan mengatakan, dokter ini tidak melakukan tindakan sesuai dengan standar pelayanan. Oleh karenanya, kita gugat, kita klaim. Yang C, itu adalah untuk menangkal yang B itu tadi, yaitu bagaimana kita lakukan perbaikan pelayanan medis agar standar itu tadi tetap kita patuhi. Lalu bagaimana upaya untuk melakukannya? Direktur rumah sakit harus membentuk tim pelaksana audit medis. Berikut urian tugasnya. Siapa yang melakukan? Komite medis, subkomite peningkatan mutu medis, atau panitia audit medis. Dan tindakan ini tentunya akan melibatkan bagian rekam medis untuk mengumpulkan berkas rekam medis, melibatkan kelompok staf medis untuk menyusun standar dan kriteria secara analisis dari audit medis, serta kalau perlu mengundang konsultan tamu untuk memberikan rekomendasi. Pelaksanaan audit medis tidak ditujukan untuk menyalahkan atau menghakimi seseorang. Seperti halnya dengan audit finansial, tujuan audit itu adalah untuk melihat apakah ada kesenjangan antara yang seharusnya dan kenyataannya. Pelaksanaan itu tentunya harus dilakukan secara objektif, independen, namun tetap memperhatikan aspek kerahasiaan pasien dan wajib simpan rahasia kedokteran. Dan pelaksanaan hasil audit medis ini dilakukan oleh kelompok staf medis terkait mereka-mereka yang memiliki kompetensi di bidang itu. Sedangkan publikasi hasil audit harus tetap memperhatikan aspek kerahasiaan pasien dan citra rumah sakit di depan masyarakat. Itu adalah seninya bagian humas. Lalu bagaimana pelaksanaan audit medis ini? Kita lihat bagannya itu tidak terlalu kompleks. Yang pertama adalah bagaimana kita menyiapkan audit, dalam arti kata juga topik apa yang akan kita audit, kemudian kita susun pedoman, kemudian kita ukur kinerjanya, kemudian membuat perbaikan dan mempertahankan perbaikan itu. Apabila ini sudah kita lakukan, dalam hal terjadinya suatu gugatan, maka kita bisa membuktikan ini kami sudah melakukan hal ini. Alur kegiatan audit itu bisa kita lihat di dalam 4 tahap. Yang pertama adalah kita membuat alat ukur, termasuk pemilihan topik audit dan menyusun pedoman. Kemudian kita lakukan pengukuran, mengumpulkan data dan melaporkan data. Siapa yang melakukan? Itu adalah para mitra bestari. Mitra bestari akan berperan untuk melakukan analisis penyimpangan, kemudian analisis angka-angka, dan analisis data-data kekurangan. Dan akhirnya adalah lakukan tindakan dan pelaporan, yaitu apa? Tindakan selanjutnya dan bagaimana ringkasan audit itu.
pelaksana audit medis itu apa perannya masing-masing. Kalau kita lihat komite medis atau komite klinis atau komite audit medis, itu adalah memilih topik dan rekomendasi serta tindak lanjut. Jadi ujung dan ujungnya, ujung awal dan ujung akhir. Panitia atau panitia audit medis, khususnya panitia ad hoc, itu menyusun pedoman auditnya dan kemudian menganalisis penyimpangan-penyimpangan atau perkecualian. Sedangkan asisten panitia audit medis itu adalah mengumpulkan data dan melaporkan data. Kita lihat di sini. Bagaimana kita lihat yang sebelah kiri atas itu kita mulai. Kita lakukan dalam audit medis ini, kita lakukan analisis dengan dibantu oleh asisten audit medis, medical record-nya, dan akhirnya tindak lanjutnya adalah biarlah para klinisi ini sendiri. Mereka akan menyanyikan apa yang terjadi di dalam pelayanan medisnya. Diharapkan akan terjadi perbaikan-perbaikan. Mari kita ikuti yang pertama dahulu, pemilihan topik. Yang pertama adalah kita mengidentifikasikan topik audit, pilih prioritas topik audit, dan kita lihat kemudian untuk menyusun rincian audit. Sebagai contoh adalah misalnya kita melihat bahwa ada penyakit-penyakit tertentu yang di dalam institusi pelayanan kesehatan kita itu yang akan menjadi prioritas. Ini ada satu contoh. Contoh pertama misalnya appendicitis atau appendektomi, kemudian seksiosesaria, tonsilektomi, dan seterusnya. Di sini kita akan melihat bagaimana kita memilih itu, yaitu high cost, high volume, dan high risk. Itu adalah suatu prioritasnya. Sedangkan unsur-unsur, misalnya kita sudah ketemu satu topik, maka kita lihat unsurnya appendektomi itu apa misalnya. Bagaimana melakukan diagnosisnya dengan USG, bagaimana inform konsennya, bagaimana lama perawatan, bagaimana infeksi luka operasi, dan bagaimana dengan mortalitasnya. Para sejawat sekalian, unsur-unsur inilah yang nantinya akan ditanyakan di pengadilan ataupun di MK DKI apabila seorang dokter itu akan sejauh mana upaya melakukan diagnosis tadi sudah tepat atau tidak. Ini untuk memberikan dasar apakah tindakan-tindakan appendektomi misalnya itu ada indikasinya. Bagaimana inform consent-nya? Lalu perawatannya bagaimana? Infeksi luka operasi bagaimana dan mortalitasnya bagaimana? Apabila kasus untuk appendektomi di tempat kita sudah teraudit semua, rasanya kecil kemungkinan akan terjadi dalam tanda kutip malpraktek. Kalau toh ada diminta pertanggungjawaban, kita akan bisa dengan sangat gagah untuk menyampaikannya. Dan sangat percaya diri sendiri. Karena unsur-unsur itu tadi telah kita kuasai. Di depan forum apapun juga. Rincian lain yang diperlukan adalah dari mana, dari asal ruangan mana, golongan umur pasien, dan seterusnya, jumlah rekam medis yang diperlukan, dan apa saja konsultan medis yang diperlukan oleh kita. Kemudian, audit itu sendiri memiliki pedoman. Bagaimana caranya? Panitia audit itu menyusun kriteria yang akan menjadi pedoman audit. Dan ini akan lebih spesifik
Misalnya untuk topik yang sedang kita audit. Misalnya, unsur pedoman audit itu adalah adanya suatu kriteria atau kriterion. Pemeriksaan apendisitis harus paling tidak dengan USG atau appendikogram misalnya. Dan apa standar-standar untuk melakukan itu semua? Kemudian, jangan lupa kita melakukan adanya eksepsi-eksepsi. Misalnya, kalau posisi apendis itu tadi retrosekal atau dia pada anak-anak, itu akan bisa berbeda kita lakukan. Dan bagaimana petunjuk pengumpulan data itu juga masih masuk di dalam pedoman audit. Unsur atau kriteria itu sendiri, itu adalah pernyataan yang mengungkapkan bukti yang diperlukan yang harus ada. Yaitu bahwa penderita telah diberikan pelayanan pada taraf yang seoptimal mungkin. Ini adalah suatu unsur yang merupakan bukti paling objektif dari diagnosis pengobatan, peristiwa, maksudnya itu reaksi penderita, dan bagaimana peristiwa yang ada kaitannya dengan penyakit atau kondisi yang berhubungan dengan judul audit medik. Dalam hal ini misalnya kita adalah appendektomi. Seperti saya katakan tadi, untuk menyatakan seorang dokter bersalah, harus ada hubungan kausalitas. Dan di dalam kausalitas itu akan menukik langsung kepada teknis, hal-hal yang bersifat teknis medis. Inilah yang kita kuasai. Dan apabila kita sudah melakukan audit medis, maka dari awal kita sudah sangat menguasai berbagai macam unsur-unsur teknis. Dan ini bisa merupakan alat bukti yang paling objektif dalam hal melakukan defense pada saat kita dituntut atau diklaim. Itu adalah apa yang harus dilakukan. Sedangkan kalau standar itu adalah menyatakan batasan yang harus ada. Dipakai untuk menentukan apakah suatu catatan medik itu memenuhi kriteria pedoman medik atau tidak. Misalnya dalam artikelnya begini. Kita melihat sebuah medical record untuk appendektomi, kemudian kita lihat standar. Kita bandingkan apakah ada penyimpangan atau tidak. Perkecualian. Ini sangat penting untuk melakukan interpretasi dari temuan-temuan. Yaitu keadaan-keadaan yang mungkin merupakan alasan bagi sebuah catatan medik untuk tidak memenuhi unsur. Pada umumnya perkecualian itu mencerminkan suatu bukti yang bersifat lebih subjektif. Atau kurang meyakinkan, yang menunjukkan bahwa perawatan telah dilakukan pada taraf optimal yang dapat dicapai. Apa gunanya masalah perkecualian ini? Ini kalau di dalam segi hukum, ini bisa dikatakan sebagai alasan pemaaf. Kenapa Anda tidak lakukan ini? Jawabnya adalah dia masih anak-anak. Atau ini adalah retrosekal atau apa posisinya. Jadi kondisi-kondisi perkecualian ini bisa dilakukan sebagai defense dalam kita menerangkan suatu kasus yang sedang kita hadapi. Misalnya adalah untuk menerangkan kenapa tidak terpenuhinya satu hal yang seharusnya kita lakukan. Itulah yang dikatakan sebagai suatu eksepsi. Nah, kita kemudian melakukan pengumpulan data tentunya untuk melihat apakah hal-hal yang diperlukan dalam audit itu sudah terkumpul atau belum. Para sejawat sekalian, jadi di dalam pedoman audit medis ini kita lihat yang harus kita siapkan. Pertama, unsur-unsur apa saja yang diperlukan untuk topik tersebut.
standarnya, dan perkecualiannya. Saya langsung mengambil contoh ini adalah audit medis. Dalam unsur-unsur, kita harus mengetahui apa dasar dan justifikasi diagnosis yang ujung-ujungnya adalah ke arah indikasi medik untuk melakukan tindakan itu. Termasuk juga apa yang perlu dilakukan. Jadi justifikasi pembedahan, justifikasi tindakan ini, justifikasi untuk melakukan rawat inap. Dan kemudian hasil perawatan apa saja yang diharapkan pada saat keluar rumah sakit, rawat inap, dan kemudian kematian. Komplikasi-komplikasi apa saja yang harus kita perhitungkan bisa terjadi, dan sebagainya. Jadi unsur-unsur ini ketika kita menguasai dan kita menghadapi suatu kasus, maka tentunya kita akan sangat kuat. Untuk mengatakan apakah kita telah melakukan suatu dengan yang benar atau tidak, tentunya harus ada patokannya, yaitu standar. Ini terjadi atau tidak? Kalau tidak, maka harus ada satu kolom lagi yang harus kita persiapkan, yang merupakan pengecualian. Yaitu sebab-sebab atau keadaannya secara klinis beralasan atau dapat menerangkan ada atau tidak adanya unsur dalam catatan medik. Kenapa ini kok tidak bisa tercapai? Nah, bisa ada perjuangan, kemudian ada hal tertentu tidak ada perjuangan, dan bagaimana prevensinya. Para sejawat sekalian, dengan pola semacam ini, maka kita seolah-olah apabila kita mengandaikan ini suatu medan pertempuran, kita sudah memiliki overview kemana kita akan melakukan satu manuver. Tentunya kita bertanggung jawab. Dari pedoman inilah, maka seperti yang dikatakan Prof. Budi tadi, kita mengetahui ini adverse event yang preventable atau non-preventable. Alurnya adalah kita akan dari rekam medis, para sejawat sekalian. Kenapa rekam medis itu selalu menjadi incaran dari penyidik atau dari pengacara? Ini kita seolah akan melakukan audit medis. Jadi sebenarnya itu yang dilakukan oleh kepolisian dalam gelar perkara maupun di sidang pengadilan, itu sebenarnya itu adalah audit medis sebenarnya. Mari kita biasakan melakukan audit medis. Mohon maaf. Jadi si medical record itu tadi akan dibandingkan dengan pedoman SOP. Memenuhi atau tidak. Orang awam akan mengatakan kalau nggak sesuai dengan pedoman, salah. Akibatnya apa? Tanggung jawab secara hukum, ganti rugi atau pidana. Padahal ada beberapa tahap tertentu. Misalnya, memenuhi unsur atau tidak. Ya, memenuhi kriteria dan terusnya. Dan kemudian, apakah ada perkecualian atau tidak. Jadi ini bagaimana? Caranya adalah untuk melihat apakah tindakan kita itu sudah benar secara hukum. Dan kalau misalnya tidak, jawabannya, maka apakah ada perkecualian atau tidak? Itu adalah penyimpangan yang dibenarkan. Ataukah ada komplikasi? Lalu apa tindakan-tindakan kita ketika si peristiwa perkecualian itu terjadi? Disitulah kita bisa melakukan defense yang baik. Kita bisa menggunakan teknik-teknik yang kita lakukan di dalam audit medis ini di dalam sidang pengadilan. Jadi ada tugas peer review. Kalau tugas peer atau mitra bestari di dalam audit medis itu adalah untuk melihat ini sebenarnya harus begini, harus begitu.
orang yang netral, maka di dalam sidang pengadilan itu adalah seorang ahli atau saksi. Kita undang ahli ini, ahli itu, sesuai dengan bidangnya, memberikan keterangan pada hakim. Dan mereka melakukan analisis adanya penyimpangan. Ini menyimpang atau tidak? Gitu juga dengan di depan pengadilan. Nah, kalau ada penyimpangan misalnya, ini penyimpangan ini defensible atau tidak? Justifiable atau tidak? Ini ujungnya akan berkaitan dengan masalah tanggung jawab. Dan kita tentunya melihat adanya perkecualian yang belum dituliskan. Artinya adalah kita belum memikirkan adanya suatu eksepsi-eksepsi. Dalam hal apa? Result atau hasil dari tindakan kita itu tidak terpenuhi. Jadi melakukan suatu audit medis, itu seolah-olah kita melakukan simulasi di depan sidang pengadilan bagi kita sendiri. Kemudian, di dalam pedoman audit itu, ada alasan perkecualian yang misalnya tidak bisa dicantumkan. Misalnya perkecualian yang dilupakan, perkecualian yang jarang, perkecualian yang rumit, atau perkecualian keadaan ya bagi orang awam sendiri tidak bisa menerima. Kemudian, kekeliruan pengambilan data, faktor pasien yang menghalangi dipenuhinya kriteria suatu unsur, adanya perkecualian lain yang dapat diterima. Dalam hal ini misalnya adalah bagaimana si faktor-faktor pasien itu juga menghalangi kesuksesan tindakan-tindakan kita. Dan ini bisa dilakukan sebagai contributing factor atau suatu katakan contributory negligence dari pihak pasien. Pasien ikut serta lalai. Hal-hal yang tidak dapat dibenarkan itu adalah apabila tidak terdokumentasi. Itu kita lemah. Makanya kita harus mengisi rekam medis dengan baik. Good record, good defense. Weak record, weak defense. No record, no defense. Kemudian, bagaimana mengkomunikasikan hasil medik, itu perlu suatu cara mengartikulasikannya dengan baik. Bukan dengan nada-nada blaming kalau ke dalam. Kemudian kita bisa melakukan tindakan-tindakan korektif. Di sini kita bisa ungkapkan kalau toh kita di MKDKI atau di sidang pengadilan bahwa kita melakukan ini. Sehingga orang tuh yakin bahwa kita ini dokter yang profesional dan beritikat baik. Ada kok kita ini usaha-usaha untuk memprevent dan memprotek pasien. Termasuknya. Sejawat sekalian, jadi sebelum kita akhiri, take home message-nya adalah audit medis itu merupakan miniatur dari sidang di pengadilan ataupun persidangan di MKDKI, di mana tindakan-tindakan kita itu dievaluasi, dinilai. Kedua, audit medis itu merupakan latihan bagi kita untuk bersikap kritis dan membuat kita percaya diri sendiri tentang apa yang sudah kita lakukan. Sehingga apabila kita menghadapi sidang di pengadilan, itu kita akan percaya sendiri. Kita tahu apa yang harus kita jawab. Kita tahu arah kita bertindak. Sehingga kita tidak celaka dengan dimintai pertanggungjawaban. Demikianlah gambaran umumnya apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Budi tadi sebagai situasi malpraktek selama ini, dan kemudian adalah bagaimana upaya-upaya untuk melatih diri kita menghadapi hal-hal itu semua.
Demikianlah para syarat. Mudah-mudahan apa yang saya dan Prof. Budi sampaikan bisa menjadi satu, menjadi tips bagaimana kita mengatasi malpraktek kita. Terakhir adalah apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam jerami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jangan disimpan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Dr. Adi sebagai moderator.